kan Sayyid Abdul Malik ini melahirkan Wali Songo, turunannya mereka. Jadi mereka Wali Songo mengikuti juga tarikatnya Faqih Muqaddam. Karena itu, jadi Wali Songo mengikuti tarikatnya Faqihil Muqaddam. Terus ini sebetulnya sudah lama tarikat Faqih Muqaddam, cuma tidak dipelajari. Itu kita sekarang mempelajari tarikat Faqih Muqaddam supaya tidak ngaku. aing mata daik. Terus Yang lainnya baru. Yang lainnya di Indonesia ini adalah baru. Tapi yang sudah mendarah daging pada orang Indonesia adalah tarikat Alawiyah. Dan itu yang sudah dirasakan oleh kita semuanya. Sampai sekarang kita dapat barokahnya mereka semuanya. Adapun yang lainnya ini adalah masih baru. Kita ingin tetap aja kita lestarikan karena ini sudah banyak menghasilkan. Yang kita hadiri hol-holnya itu semuanya adalah keluaran daripada tarikat Alawiyah. promosi. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyaksikan komentar beberapa habaib terkemuka. Bagaimana mereka mengglorifikasikan tarekoh yang dianut oleh klan mereka, yaitu tarekoh Alawiyah. Bahkan digadang-gadang Wali Songo pun katanya tarekohnya tarekoh Alawiyah, saudara sekalian. Dan ada komentar yang sangat pedas sekali untuk kita dengar, yaitu dari Lutfi bin Yahya. Bagaimana dia mengatakan bahwasanya ini dikatakan mungkin 7 tahun yang lalu yaitu tarekoh Naqsabandiyah dan Qadiriyah itu nyambung kepada Sayyidina Ali Karramallahu wajhah. Itu sama artinya bagaimana tarekoh Qadiriyah dan Naqsabandiyah ini bagian daripada tarekoh Alawiyah, saudara sekalian, yang diciptakan atau dipelopori oleh Al-Faqih Al-Muqaddam. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut, silakan. Dan tentu beberapa waktu lalu itu sudah ada deklarasi yaitu terbentuknya Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ininya siapa? Ngerti meren pendirinya atau yang mengetuainya. Dimana dalam beberapa waktu yang lalu dan berulang-ulang kali kita ulas dari kitab Bughyatul Mustarsyidin dengan mengutip dari beberapa tokoh, khususnya adalah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang menunjukkan bagaimana keluar biasaan dari Thariqah Alawiyah atau Thariqah Ba'alawi, dimana di sini itu disebutkan waqad qala Qutbul Irsyad Sayyid Abdullah Al-Haddad ma ahsanu fi hadha zaman min tariqat al-Abi Alawi waqad aqarra bidzalika ahlul Yaman ma'a bid'atihim wa ahlul Haramain ma'a syarafihim wa hiya tariqatun nabawiyyatun la yastamiddu ba'duhum illa min ba'd fa in hasalaka, di mana tidak ada tarekat yang lebih baik di zaman ini daripada tarekat Ba'alawi. Dan penduduk Yaman itu mengakui keutamaan dari tarekat tersebut, meskipun ahli Yaman adalah orang-orang yang ahli bid'ah. Kemudian itu pun juga diakui oleh ahli Haramain, penduduk Haramain Makkah dan Madinah, ma'asyarafihim, dan bersamaan dengan kemuliaan mereka. Lantaran tarekat ini adalah tariqatun nabawiyatun, tariqah Nabi. Dan tidaklah sebagian tokoh dari para kalangan habaib itu kecuali ngambil dari yang lain, kecuali ngambil dari sesamanya, maksudnya la yasamidu ba'duhum illa min ba'd, dan seterusnya. Kemudian juga dalam kitab yang lain seperti kitab Al-Manhajus Sawi Syarh Usul Tariqah As-Sadah Al-Abi Al-Ba'alwi, di awal-awal ini menyebutkan di sana inna tariqat as-sadah Bani Alwi aqwamut turuq wa a'daluha. Sungguhnya tarekat ini sama ucapan dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sungguhnya tarekat Ba'alawi itu adalah tarekat yang paling lurus, tarekat yang paling adil, yang paling pas. Sirah mereka itu sebaik-baik sirah yang terbaik. Wa innahum ala tariqatil muslah, dan seterusnya.
Dan tentu itu adalah sebuah klaim ya. Adalah sebuah klaim yang tentu klaim ini luar biasa. Artinya tarekat-tarekat apapun, tarekat-tarekat manapun, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Rifa'iyah, Ghazaliyah, Khalwatiyah, Tijaniyah, ataupun tarekat-tarekat yang lain itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan dan keunggulan dari tarekat Ba'alawi. Ini luar biasa ya, subhanallah ini. Mari kita simak bersama-sama, itu satu video, banyak video nanti. Kita kumpulkan semuanya di sini. Pertama dari Habib Jindan ya, Habib Jindan ya, Habib Jindan bin Jindan. Coba kita putarkan ya. Allah. Jadi ada seorang Habib yang namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Saqaf. Dia mengatakan, saya sudah keliling-keliling seluruh dunia. Dan saya tidak menemukan wali-wali yang lebih hebat daripada leluhur-leluhur kita ya. Artinya wali-wali dari kalangan habaib itu nggak ada yang seperti mereka. Nggak ada yang lebih hebat daripada mereka. Subhanallah ya. Terus nggak ada tarikat yang lebih yang lebih hebat daripada tariqah yang dijalankan oleh para salaf kita, para leluhur kita. Nggak ada. Alwi bin Abdullah bin Syahabuddin ya. Alwi bin Abdullah bin Syahabuddin. Terus Oke, bentar. Ini tidak terjemahkan itu. Tidak ada wali-wali laisa kamahum. Tidak ada wali-wali yang sama seperti wali-walinya para habaib. La fid dunya, tidak di dunia, wala fil akhirah, tidak ada seperti di akhirat. Bahkan wala fil barzah. Subhanallah, bahkan sampai di alam kubur itu nggak ada wali-wali yang sehebat para habaib Ba'alawi. Subhanallah ya. Cuma nggak diterjemahkan ini. Terus sesungguhnya saya besok di padang mahsyar, saya di padang mahsyar di pelajaran suruh orang-orang manusia suruh buka jalan, buat ahli iman. Yaman. Jadi nanti di padang mahsyar Rasulullah itu akan memerintahkan kepada orang-orang itu untuk membuka jalan kepada ahli Yaman. Terus ahli Yaman itu siapa? Habib Umar bilang yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dari orang Yaman yang berani berjalan di depan Fagihil Mugaddam? Fagih Mugaddam dia baik ya. Jadi yang dimaksud dengan Ahlul Yaman itu nanti di akhirat ya, itu maksudnya adalah tokoh-tokoh tadi. Ada Fagihil Mugaddam, Al-Imam Saqaf, Al-Imam Sakron, kemudian Al-Imamul Muhajir ilallah. Ngeri ya. Subhanallah. Luar biasa. Nah, berikutnya ini ada keterangan ya dari siapa Bapak Taufik As-Saqaf ini. Ya, coba simak. Dalam rahmat. Izin ditanya beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai tarikat. Aliran tarikat itu banyak sekali. Ada Alawiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Qadiriyah dan semacamnya. Bagaimana dengan seseorang yang tidak mengetahui aliran tarikat semacam itu? Apakah amal kebaikannya itu tidak sebernilai yang ikut tarikah atau bagaimana? Yang kedua,
Hadis al-ulama warasatul anbiya, itu ulama adalah pewaris nabi. Kenapa statementnya adalah pewaris nabi kok bukan penerus rasul? Terus yang ketiga, azan pertama kali Ini yang dikumandangkan akan kita fokuskan itu pada ini ya, tarekat itu ya. Bilal. Kenapa tidak dikumandangkan oleh Rasulullah yang pertama kali? Dan pernah mendengar Allah sendiri melarang Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Apa alasannya? Terima kasih. Ya. Yang pertama tariqah. Tariqah itu banyak, ya. Usul ilallah. Usul sampai kepada Allah Subhanahu. Sampai ke Allah. Itu adalah cita-cita dalam segala orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang sudah sampai. Dan dia tadi itu sudah tajribah, sudah dia tadi itu mengalami pada dirinya. Dicoba. Aku sampai kepada Allah. Disitulah akhirnya mengajarkan kepada muridnya jadi thariqah. Oh, ngikuti ini caranya begini, oh ngikuti ini caranya begini. Dengan tajribah tadi itu sampai dia usul ilallah menjadi tariqah. Kita berbicara tariqah alawiyah yang menghasilkan keluarnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Idrus, Habib Syekh Bakar bin Salim, Al-Attas Al-Jufri, sampai kepada yang ada sekarang ini. Nah, Anda hadir di Gresik, ada Abu Bakar, ada hadir di Solo, ada Habib, Anda di Jakarta, Husain luar Batang, Al-Idrus, ada Habib Ali, Anda datang semuanya ikut dari Alawiyah yang banyak mengeluarkan hasil mengikuti itu. Kita belajar. Berarti selain pengikut tarekat Alawiyah itu jarang yang hasil. Wah, Alawiyah. Yang sumbernya kepada Faqihil Muqaddam. Sumber tarekat Alawiyah itu Faqihil Muqaddam ya. Sumber tarekat Alawiyah itu Faqihil Muqaddam. Dan Sayyid Abdul Malik ini melahirkan Wali Songo, turunannya mereka. Ya. Jadi mereka Wali Songo mengikuti juga tarikatnya Faqih Muqaddam. Karena itu, jadi Wali Songo mengikuti tarikatnya Faqihil Muqaddam. Terus. Jadi sebetulnya sudah lama tarikat Faqih Muqaddam, cuma tidak dipelajari. Itu kita sekarang mempelajari tarikat Faqih Muqaddam supaya tidak ngaku. Aing mata daik. Terus. Yang lainnya baru. Yang lainnya di Indonesia ini adalah baru. Tapi yang sudah mendarah daging bagi orang Indonesia adalah tarikat Alawiyah. Dan itu yang sudah dirasakan oleh kita semuanya. Sampai sekarang kita dapat barokahnya mereka semuanya. Adapun yang lainnya ini adalah masih baru. Kita kepingin tetap aja kita lestarikan karena ini sudah banyak menghasilkan. Yang kita hadiri hol-holnya itu semuanya adalah keluaran daripada tarikat Al-Alawiyah. Ya promosi ya. Hanya gini, dari zamannya Wali Songo sampai saiki itu jarang yang tawasul kepada Faqihil Muqaddam itu ya, ila hadrati al-Faqihil Muqaddam. Dari kalangan pribumi ya, itu jarang itu. Terus. Yes. Beberapa tahun yang lalu, 6 atau 7 tahun yang lalu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa tarekat Balawi itu atau tarekat Alawiyah itu tidak ada baiat, itu kadzab, pendusta ya, pembohong, pendusta. Terus. Mereka itu memiliki silsilah zahab, silsilah emas, rantai emas ya, artinya sanad, rantai sanad emas dalam talqin dzikir. Itu tarekat Alawiyah, tarekat khususiyah, tarekat yang istimewa. Terus kenapa tarekat Alawiyah itu disebut sebagai tarekat yang memiliki silsilatul zahab atau rantai sanad yang terbuat dari emas? Ya karena mereka adalah leluhur-leluhur kalian, leluhur-leluhur para habaib. Dan kalian jika kalian itu tidak
mengamalkan, mengambil tarekat ini, maka dari mana solusinya itu akan dapat, ya. Terus mau lari kemana? Mau lari kemana? Ainal mafar cina. Oke, dan bagaimana? Bagaimana bisa dari kalangan siapa namanya para habaib itu bisa condong kepada selain tarikatnya habaib itu, pada selain tarikatnya Habib, mau itu Qadiriyah, Naqsyabandiyah ataupun yang lainnya. Jadi kenapa condong kepada yang lain ya, karena kami, katanya, kami ini itu tidak ingat dengan torikot leluhur, torikot datu, ya, torikot datu. Terus jadi sehingga ya kita tidak mendapatkan cahaya-cahaya mereka. Dan kami ini menjadi orang-orang yang muta'assibin. Ini susunannya ini rada ngaco ini. Yes, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Lanjut. Jadi orang yang ta'assub, orang yang fanatik. Jadi dia itu nggak akan mendapatkan manfaat, nggak akan mendapatkan sesuatu. Terus karenanya kami mengharapkan kalian itu untuk menyebarkan. Jadi intisyar, nasroha bukan intisyar. Kalau intisyar itu tersebar atau berdiri. Ya. Terus jadi harus menyebarkan tarekat ini supaya orang awam itu tahu tentang tarekat Alawiyah, ya. Terus jadi yang pertama kali memasukkan agama Islam di Pulau Jawa, nah, itu mengamalkan tarekat Alawiyah, kata Mbah Lutfi, ya. Sama kayak kata Mbah Taufik tadi itu. Terus tarekat Wali Songo itu tarekat Alawiyah, tarekat Alawiyin, ya. Kalau Ali bukan jadi Alawiyah tapi Aliyah, begitu. Gimana sih ini penisbatannya itu? Aduh. Jadi bahkan sampai tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah itu nyambungnya ya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi semuanya itu Alawiyah. Oleh karenanya kami itu tidak mengajarkan kepada kalian. Ini hanya pengumuman, ya, pemberitahuan kepada yang lain tentang tarekat ini, tarekat Datu, ya. Terus bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam tariqah Alawiyah? Apakah perlu baiat ataukah ada amalan-amalan tertentu agar kita diakui sebagai pengikut Alawiyah? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tariqah Alawiyah itu adalah dipelopori oleh Sayyidina Fakih Al-Qaddam. Pelopor pertamanya Wati Susubha, Sayyidina Fakih Al-Qaddam. ya. Oke. Tariqah Alawiyah ini nggak ada baiat. Nggak perlu militer khusus. Gimana sih katanya tadi ada baiat, yang ngomong tarekat Alawiyah itu ada baiat pendusta. Gimana sih? Terus ini ngomong nggak ada baiat. Terus clear ini.
Kalau Anda perlu wiritan, ada disediakan. Mulai sakit kecil mungkin sampai sepanjang mungkin, sebesar mungkin ada. Ada wiridul latif, ada wiridul kabir, ada itu gini, ada semuanya. Cuma intinya 5 hal. Tariqah alawiyah ilmu. Kedua, amal. Ketiga, ikhlas. Yang keempat yaitu al-khauf. Takut kepada Allah Subhanahu. Takut. Kemudian yang kelima apa? Wara itu hati-hati. Wara, saudara. Nah, kalau sudah begitu, Anda mengikuti Tariqah alawiyah. Ya. Jadi Tariqah alawiyah ini ingin membentuk kita manusia. Tariqah alawiyah Ingin membentuk manusia. Boleh. Tariqah yang dari Maulid, ada Tariqah Syadziliyah, Qadiriyah dan lain-lain. Maksudnya tidak ada mursyidnya. Maksudnya kalau Tariqah yang lain, itu mursyid, itu muqaddam, itu mursyid. Kenapa di Tariqah alawiyah tidak ada seorang mursyid? Mungkin nggak kelihatan, nggak masyhur, dan tidak ada bayat untuk masuk Tariqah alawiyah. Mohon penjelasannya, Bib. Pertanyaan menarik sekali. Walaupun sebenarnya nggak ada hubungan dengan bahasan yang kita bahas saat ini tentang Sahih Bukhari, tetapi tentang Tariqah. Guru kami Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samai menulis satu kitab yang lebih dari 500 halaman. Judulnya Al-Manhaj As-Sawi fi Syarh Tariqah Bani Alawi. Ya, kitab menjelaskan tentang 5 pondasi daripada pondasi Tariqah Alawiyah. Apa itu 5 pondasinya? Al-alim, ilmu, amal, praktek terhadap ilmu, ikhlas, ketulusan, khauf, rasa takut kepada Allah, wal wara, kehati-hatian di dalam perkara syubhat, halal dan haram. Ini pondasi daripada Tariqah Al-Alawiyah. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ketika disampaikan tentang 5 pondasi Tariqah Alawiyah ini, Ya, padahal pondasi seluruh tarekat itu ya ilmu dan amal. Semuanya. Ya, terus mendengar itu kagum dan mengatakan hadza lubuddin, ini adalah intisari dari agama Allah. Beliau bilang begitu. Jadi pondasinya ada, tetapi juga setiap tariqah itu punya ciri khas. Ya kan, sebagaimana Syadziliyah punya tariqah, punya ciri khas dari yang membedakan dia dengan tariqah yang lainnya, seperti tariqah Naqsyabandi juga punya ciri khas, Tijaniyah dan lain sebagainya. Ya, Imam Al-Ghazali atau tariqah Al-Ghazaliyah juga punya ciri khas. Ya, demikian halnya juga tariqah Alawiyah punya ciri khas. Salah satu ciri khasnya rusumuhum mahwa rusum. Apa itu? Tadi antum sebutkan tentang tariqah lain itu ada bentuk fisiknya, ya kan, ada atributnya seperti mursyid tariqah dan lain sebagainya, ya, baiat atau lain sebagainya. Dalam tariqah alawiyah bukan tidak ada banget tentang baiat. Saya tahu betul ada yang namanya baiat. Bahkan saya secara pribadi, kita waktu masa di Hadramaut kita dibaiat oleh guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Terus juga bahkan di dalam tariqah juga disebutkan oleh Habib Idrus bin Umar Habsyi, yaquluna bi akhlil bai'ah wa talqin wa khirdah. Mereka ada yang namanya bai'ah, ada yang namanya khirdah, ada yang namanya talqin. Bahkan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan juga di dalam kitabnya Al-Ubudud Durriyah itu menyebutkan sanad al-bai'ah di dalam tariqah, sanad al-khalwah di dalam tariqah, sanad al-talqin di dalam tariqah al-alawiyah, sanad rantaian periwayatan apa lagi namanya al-khirdah, ya, itu beliau ada sanad tersebut. Banyak hal. Nah, hanya saja salah satu ciri daripada tariqah alawiyah sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Abdul Balqi, rusumuhum mahwa rusum. Atribut atau ciri khas mereka adalah menghapuskan segala bentuk atribut. Jadi atribut mereka apa itu? Atributnya adalah menghapus atribut. Nanti nggak bakal lihat atributnya mereka, nggak kelihatan. Mereka mau keluar kemana aja, nggak usah jauh-jauh. Lihat kayak tokoh-tokoh habaib kita sekarang, Habib Umar bin Hafid, Abu Bakar Masyhur, Salim Syatiri, ada atribut khusus yang mereka miliki enggak? Ya, mereka masuk ke mana aja, tetapi mereka pun punya jati diri, punya identitas yang membedakan mereka dari yang lain, tetapi identitasnya ini ya seperti itu, nggak nampak, masuk kepada semuanya. Ada salah satu ciri tariqah alawiyah. Terus juga seperti tadi saya katakan tentang talqin mereka ada, tentang bai'ah mereka ada, asanid juga semuanya ada lengkap, ya. Tetapi mereka juga punya ciri khas. Salah satunya juga antum tadi disebut tentang tariqah Syadziliyah, tariqah Ghazaliyah, ya. Di dalam kitab Tajul Aras yang dikarang oleh Habib Ali bin Husain Al-Attas ketika menyebutkan tentang tariqah alawiyah, salah satu cirinya mereka atau warna mereka itu adalah penggabungan antara tariqah Syadziliyah dengan tariqah Ghazaliyah.
Apa itu? Tariqah Al-Ghazaliyah ini lebih condong kepada riyadhah, kepada penempaan mujahadah, penempaan jiwa, hati, ya, untuk kesucian jiwa sanubari mereka. Makanya kita dapatin dalam kitab Ihya Ulumuddin keras banget, kita disuruh begini, kita disuruh begitu. Ada Tariqah Al-Ghazaliyah, artinya usaha yang nyata untuk pensucian jiwa. Nah, ini dilakukan oleh Sadat dan Al-Alawiyin dan dijadikan kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali adalah kitab sebagai rujukan utama mereka. Dan seluruh tarekat itu pun juga sama, melakukan penempaan terhadap hati. Tidak hanya Ghazali saja, ya, apalagi Ba'alawi saja. Tuh, lanjut. Sebab al-kasab, usaha untuk pensucian jiwa itu harus dilakukan, dan mereka melihat salah satu metode untuk usaha pensucian jiwa adalah yang dijabarkan oleh Imam Al-Ghazali, baik di Bidayatul Hidayah atau di Arba'in atau di Minhaj atau di Ihya Ulumuddin atau di dalam kitab-kitab yang lainnya. Tetapi juga mereka nggak hanya sekedar berpegang kepada kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali, mereka juga bertumpu menggabungkan dengan Tariqah Al-Syadiliyah. Tariqah Syadiliyah ini lebih kepada berserah secara mutlak kepada Allah dan menunggu anugerah Allah di dalam pensucian itu. Jadi penggabungan kepada keduanya. Dan hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh di dalam kumpulan ucapan yang tersebut di dalam kitab yang berjudul Al-Ibriz. Ntar kita cari ya. Majmu' atau fi Irsyadat al-Fatawa fi Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu disebutkan apakah mungkin penggabungan antara dua tariqah yang berbeda yang seakan bertolak belakang antara tariqah Al-Ghazaliyah dengan Syadiliyah, disebutkan memungkinkan hal itu, dan itu adalah salah satunya ciri daripada tariqah Al-Alawiyah. Ya, kalau kita mau bicara panjang lebar lagi masih banyak lagi. Dan sebenarnya tariqah Alawiyah itu lebih kepada jalan hidupnya tokoh-tokohnya. Ketika kita melihat sejarah kehidupan mereka, kita bisa mengambil pelajaran, inilah cara mereka hidup, cara mereka menghamba kepada Allah yang harus kita teladani. Abdullah Haddad mengatakan, ilzam kitabullah, watba' sunnatan, wabtad hadakallah bil aslafi. Lazimi kitabullah, ikuti sunnah Nabi Muhammad, dan teladani para salaf terdahulu dari mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kaitannya para baik. Teman-teman ini dapat secara tidak sengaja, saya rasa kebanyakannya kemudian mengikuti Tariqah Al-Ba'alawi seperti saya. Dalam hal pikiran-pikiran yang kita baca antara Ratib Haddad, antara Kalau saya enggak, baik sengaja atau enggak sengaja, enggak. Terus antara doanya wiridnya Syekh Abdul Salim yang tadi Allahumma hadina sultan wa bidilisa, bacaan habis salat juga yang dari kitab Khulasatul Madad dan lain sebagainya, itu adalah bacaan-bacaan zikirnya Tariqah Al-Ba'alawi. Ya, Tariqah Al-Ba'alawi itu masuknya nggak pakai adanya bai'ah, lain halnya dengan Tariqah-Tariqah. katanya Mbak Lutfi tadi ada bai'atnya, gimana sih? Bingung. Terus siapa? Bapak Taufik Segaf juga bilang tarekat Ba'alawi itu nggak ada bai'atnya. Tariqah itu jalan menuju Allah, pentertiban zikir, pentertiban amalan-amalan harian, itu namanya tariqah gitu ya. Ada tariqah Naqsyabandi, kalau teman-teman pernah dengar. Ada tariqah lagi namanya tariqah Qadiriyah, gitu ya. Ada lagi tariqah Syadiliyah dari Abdul Hasan Asy-Syadili. Nah, ini semua tariqah-tariqah yang disebut ini adalah tariqah ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya sekalian, di antara tariqah itu ada tariqah Al-Ba'alawi. Tariqah ini para habaib-habaib kita sampai dengan sekarang. Itu maksudnya nggak pakai bai'at-bai'atan kita mah, gitu ya. Pokoknya kamu baca zikirannya biasa-biasa, habis selesai baca zikir jangan lupa kirimin Fatihah kepada yang menyusun zikiran tersebut, kan gitu. Habis baca zikiran yang Syekh Abdul Salim, baca Fatihah. Habis baca Al-Wird Latif, zikir pagi sore itu, nah baca Fatihah buat Habib Abdullah bin Haddad yang nulis kitab ini. Habisnya baca kitab ini, saya nggak pernah lupa untuk sebelum majelis sama sesudah majelis kita bacakan Fatihah, kan gitu ya. Dan itu merupakan salah satu cara kita menghubungkan diri sama sahibul tariqah, sama orang yang punya pikiran tersebut. Kita punya di dalam Tariqah Ba'alawi ada sistem bai'at dulu Habib sebelum masuk ke Tariqah. Semua tariqah ada bai'atnya. Nah, Ini ada bai'atnya. Tadi nggak ada, gimana? Bingung. Kecuali Tariqah Al-Ba'alawi.
Tapi di dalam Thariqah Al-Ba'alawi kalau saya lihat, mereka kurang mementingkan tentang bai'ah. Mereka lebih condong perhatiannya kepada bagaimana orang itu masuk di dalam Thariqah dikit. Thariqah, karena Thariqah Al-Ba'alawi itu ketika Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ditanya, beliau mengatakan Thariqah Al-Ba'alawi, Thariqah Al-Bait, ilmu, mengamalkan ilmu, al-khawf, takut sama Allah, al-ikhlas, al-wara. Selama orang itu bisa diajak ke dalam 5 hal ini, maka dia tanpa disadari udah masuk Thariqah Al-Ba'alawi walaupun tanpa dibayar. Sehingga kita lihat jarang sekali dari tokoh-tokoh kita, aulia kita, ulama kita Al-Ba'alawi yang membayar. Walaupun kita alhamdulillah dibayar oleh guru mulia kita Habib Ahmad. Tapi kita lihat Habib Ahmad, Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Zain bin Sumit, Habib Hasan Asy-Syatiri, Habib Abdullah bin Syahab, aulia tadi, jarang kita lihat mereka itu membaiat tamu-tamu yang ada, membaiat para santrinya pun, membaiat para muhibbin, kecuali mereka minta bayat. Dan di antara mereka menolak ketika diminta. Saya lesa hak, saya tidak pantas membaiat orang. Luar biasa ya. Memang Thariqah Al-Ba'alawi ini kalau kita lihat lebih mementingkan orang itu mengamalkan Thariqah daripada memakai bendera Thariqah. Kita lihat Thariqah Al-Ba'alawi sangat jarang mengibarkan bendera Thariqah. Lain dengan Thariqah yang lain, kita lihat yang ini. Thariqah Al-Qadiriyah dengan benderanya, Naqsyabandiyah dengan benderanya, Thariqah Idrisiyah dan seterusnya, dan itu hak mereka. Tapi Al-Ba'alawi kita lihat beliau tampil tanpa bendera Thariqah. Beliau tampil dengan akidah, akhlak, ilmu, sehingga orang itu masuk dalam Thariqah tanpa dia sadari. Sehingga tidak ada benturan Thariqah Al-Ba'alawi dengan Thariqah apapun. Dan kita lihat sebagian Thariqah saling berbenturan pengikutnya. Thariqah Al-Ba'alawi tidak ada benturan. Kenapa? Dia nggak pakai bendera. Benturan itu karena dengan bendera ini dengan bendera ini bersaing. Tapi Al-Ba'alawi, tarekat kok bersaing gimana sih? Justru tarekat itu menghilangkan persaingan. Gimana? Beb. Lanjut. Menggunakan bendera. Kecuali orang-orang khusus yang ingin berjalan di Thariqah Al-Ba'alawi atau mengambil Thariqah tabarukan. Nah, mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan para salih. Ada satu cerita dari Habib Ali bin Syihab. Habib Ali bin Syihab cerita dulu ada seorang Alawiyin, jadi Sayyid. Dia nggak berthariqah Alawiyah, dia thariqahnya Sanusiyah. Jadi ada satu thariqah namanya Sanusiyah. Jadi kan banyak Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, Sanusiyah dan lain-lain. Padahal dia Sayyid, cucunya Faqihul Muqaddam. Dia ikut Sanusiyah, nggak ikut Alawiyah. Dia tidur, mimpi. Terjadi hari kiamat. Terjadi apa? Hari kiamat. Dia minta tolong sana, Dia minta tolong ke Imam Sanusi. Imam Sanusi itu yang punya thariqah Sanusiyah. Imam Sanusi bilang, antum ini Sayyid kok minta tolong sama saya? Antum ini cucunya Faqihul Muqaddam. Kurang apa Faqihul Muqaddam? Minta tolong sama Faqihul Muqaddam. Saya di bawahnya Faqihul Muqaddam. Saya minta tolong sama Faqihul Muqaddam. Datang ke Faqihul Muqaddam. Itu aku cucu anak tapi tidak jalan. Kenapa yang anak jalan? Sana minta tolong sama Imam Sanusi. Jangan minta tolong sama. Jadi kayak bola pingpong, dilempar sana. Kebingungan nangis, akhirnya bangun, dia langsung tobat, dia langsung kembali ke Thariqah Alawiyah. Thariqah Alawiyah ini luar biasa. Nasyikamaha, tidak ada kayak Thariqah Alawiyah. Thariqah tanpa bayat, langsung inti amalkan, bersanad jelas. Orang-orang yang jelas. Sudah sama, nggak ada bayat. Terus di awal tadi ada bayat, gimana sih? Clear, menges. Jadi langsung ya Allah diamalkan, kitabnya diamalkan, kitab Habib Ali Habsyi diamalkan. Dan itu Thariqah Alawiyah berarti. Dan nanti akan yuhsyaru ummatan wahdah. Thariqah Alawiyah ini yang berthariqah Alawiyah akan dikumpulkan jadi satu nanti. Akhiratnya. Subhanallah ya. Jadi itu teman-teman ya. Dari apa yang disampaikan dari beberapa Habib-Habib itu, dan juga ada Habibahnya itu satu, mengenai tarekat Alawiyah.
ketika dibandingkan dengan tarekat-tarekat yang lain. Ya, masyikamaha, nggak ada tarekat yang mampu untuk mengungguli tarekat Alawiyahnya. Padahal kalau tarekat itu, ajaran tarekat itu sendiri, itu adalah menghilangkan persaingan, menghilangkan keakuan, menghilangkan segala penyakit-penyakit hati. Nah, ini kok bisa sebuah tarekat diklaim sebagai sebuah tarekat yang wow, nggak ada seperti dia. Ini menjadi satu hal yang aneh. Patut dipertanyakan itu. Apalagi dengan mengklaim tadi inna tariqata sadatina al-abi alwi aqwamut turuki wa a'daluha. Wasiratuhum ahsanus siyar wahiyat tariqatul musla la yasamidu ba'duhum illa min ba'd, dan seterusnya. Subhanallah ya. Itu barangkali ya bisa jadi renungan untuk kita semua. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.